Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang penguat terbenam. Yang mana anggotanya Mutiara Puspita dengan NIM 2103399, Moni Permatasari dengan NIM 2103397, dan Muhammad Fajri dengan NIM 2103326. Di mana pada penguat terbenam ini membahas 6 materi. Yang pertama yaitu gambar rangkaian, yang kedua analisis DC, yang ketiga desain titik kerja transistor, yang keempat analisis AC, yang kelima pengaruh pembebanan pada keluaran, yang keenam contoh soal dan pembahasan. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Mutiara. Kepada Mutiara dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Akan menjelaskan materi pertama. Yang pertama yaitu gambar rangkaian. Berikut merupakan gambar rangkaian dari penguat terbenam. Dan di sebelahnya merupakan gambar rangkaian setara dari penguat terbenam. Di mana pada penguat terbenam ini menggunakan dua tahanan RE. Kemudian analisis DC dari penguat terbenam. Penambahan tahanan RE1 antara emitor dengan kapasitor pintas menyebabkan arus emitor akan berubah. Arus emitor akan mengalir melalui tahanan RE1 dan RE2, sedangkan arus kolektor mengalir melalui tahanan RC. Melalui loop keluaran diperoleh persamaan tegangan DC yaitu PCC sama dengan IC dikali RC ditambah PCE ditambah IE dikali RE1 ditambah RE2. Arus emitor mendekati arus kolektor karena faktor penguatan arus alfa bernilai sekitar 1. Kemudian, persamaan garis beban pada keluaran penguat terbenam yaitu IC sama dengan PCC dikurang PCE per RC ditambah RE1 ditambah RE2. Kemudian, PE sama dengan IE dikali RE1 ditambah RE2. Sama dengan IB dikali RB ditambah VBE ditambah IE dikali RE1 ditambah RE2. Nah, dalam kondisi tahanan RB tidak terlalu besar, suku pertama, maka kuat arus IB bisa diabaikan dan diperoleh tegangan VB menjadi VB sama dengan IE dikali RE1 ditambah RE2 ditambah VBE. VB sama dengan RB2 per RB1 ditambah RB2 dikali VCC. Kemudian, tahanan pengganti dari RB1 dan RB2 adalah RB sama dengan RB1 paralel dengan RB2. Melalui pengaturan, salah satu tahanan RB1 dan RB2 menggunakan potensiometer dapat ditentukan titik kerja transistor agar berada di tengah-tengah garis beban. Materi selanjutnya yaitu mengenai desain titik kerja transistor. Dalam penguat transistor, level tegangan dan arus yang tetap akan menempatkan suatu titik kerja pada kurva karakteristik, sehingga menentukan daerah kerja transistor. Oleh karena itu, titik kerja tersebut merupakan titik yang tetap dalam kurva karakteristik. Biasanya disebut dengan titik Q. Berikut gambar dari daerah atau desain dari titik kerja transistor, di mana pada titik A akan menghasilkan keluaran yang cenderung cacat. Dan pada titik C biasanya transistor akan cepat panas, sedangkan pada titik B merupakan pilihan terbaik sebagai titik kerja transistor sebagai penguat, karena terletak di tengah-tengah garis beban, sehingga memungkinkan transistor dapat menguatkan sinyal input secara maksimum. Agar transistor bekerja pada suatu titik kerja diperlukan rangkaian bias. Rangkaian bias ini
akan menjamin pemberian tegangan bias persambungan EB dan BC dari transistor. Transistor akan tetap bekerja pada daerah aktif bila persambungan EB diberi bias maju, sedangkan persambungan BC diberi bias mundur. Faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan bentuk rangkaian bias adalah pengaruh temperatur. Karena perubahan temperatur akan mempengaruhi nilai beta. Selanjutnya yaitu materi mengenai analisis AC. Arus AC mudah mengalir pada kapasitor karena sifat dari kapasitor akan melewatkan arus AC dan akan menahan arus DC. Dengan penambahan tahanan RE1, antara kaki emitor dengan kapasitor pintas akan menyebabkan sinyal terpaksa melewati tahanan RE1. Akibatnya, sinyal akan mengalir melewati tahanan RE1 dan kapasitor pintas CE ke ground. Tahanan yang melintang antara kaki base dengan ground dapat ditentukan dari perbandingan antara tegangan masukan dengan arus base. Maka dari itu, tahanan RIT dapat diperoleh persamaannya yaitu RIT sama dengan VI per IB sama dengan HIE dikali 1 tambah beta dikali RE1. RIT sama dengan 1 tambah beta dikali RE tambah RE1. Kemudian, impedansi masukan dari penguat dapat diperoleh persamaannya RI sama dengan RB paralel dengan RIT. Sama dengan RB dikali RIT per RB tambah RIT. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Mutiara. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang analisis AC. Penguatan dari penguat didapat dari perbandingan antara tegangan keluaran dengan tegangan masukan, seperti pada persamaan KV sama dengan VO per VI sama dengan min beta RO per RB tambah RIT. VO sama dengan KV dikali VI. Impedansi keluaran dari penguat terbenam dapat ditentukan melalui rangkaian pembagi arus pada keluaran yang dapat dirumuskan dengan RO sama dengan 1 per HOE RC per 1 per HOE ditambah RE1 ditambah RC. Materi selanjutnya yaitu pengaruh pembebanan pada keluaran. VOB sama dengan RL dibagi RL ditambah RO dikali VO. Delta VO sama dengan VO dikurang VOB. Persen delta VO sama dengan delta VO dibagi VS dikali 100%. Delta VO sama dengan VO dikurang VOB dibagi VS dikali 100%. Persen delta VO sama dengan RO dibagi RL ditambah RO dikali 100%. Materi selanjutnya yaitu contoh soal. Sebuah penguat terbenam dengan teknik pembagi tegangan RB1 dan RB2 terdiri dari VCC sama dengan 12 volt, RE1 sama dengan 12 ohm, RE2 sama dengan 620 ohm, RC sama dengan 3 kilo-ohm, dan faktor penguatan arus transistor beta sama dengan 250. Yang pertama yaitu pertanyaannya, rancanglah penguat CE agar transistor bekerja di tengah-tengah garis beban. Yang pertanyaan yang B, tentukanlah tegangan masukan dan persentase jatuh tegangan pada masukan jika penguat dihubungkan pada sebuah sumber isyarat berbentuk gelombang sinus dengan tegangan puncak 20 mV dan tahanan sumber 200 ohm. Pertanyaan C, yaitu tentukanlah penguatan dari tegangan keluaran dalam keadaan terbuka. Pertanyaan D, tentukanlah persentase tegangan keluaran dan arus keluaran jika pada keluaran penguat dipasang beban 5,6 kilo-ohm.
Yang pertama yaitu kita ketahui dulu VCC-nya sama dengan 12 volt, RE1 sama dengan 12 ohm, dijadikan kiloohm menjadi 0,012, RE2 sama dengan 620 ohm, dijadikan kiloohm menjadi 0,62, RC sama dengan 3 kiloohm, dan beta sama dengan 250. Selanjutnya yaitu jawab pertanyaan yang A, jawabannya yaitu VCE sama dengan 1/2 VCC. Sama dengan 1/2 dan dimasukkan nilai VCC-nya tadi sebesar 12 volt sehingga menghasilkan nilai VCE sebesar 6 volt. Untuk arusnya yaitu IE sama dengan VCC dikurang VCE dibagi RC ditambah RE1 ditambah RE2. Lalu kita substitusi ke dalam persamaan yaitu sehingga menjadi 12 dikurang 6 volt dibagi 3 ditambah 0,012 ditambah 0,62 kiloohm. Sehingga hasil yang didapatkan yaitu 1,65 miliampere. VB sama dengan VBE ditambah IE dikali RE1 ditambah RE2. VBE-nya sama dengan 0,7 volt. VB sama dengan 0,7 volt ditambah 1,65 mA dikali 0,012 ditambah 0,62 kiloohm. Sehingga hasilnya yaitu 1,74 volt. Untuk RB1 yaitu dengan menggunakan rumus S sama dengan RE1 ditambah RE2 dikali VCC dibagi VB, di mana S yaitu nilainya 10. Sehingga disubstitusi pada persamaan RB1 sama dengan 10 dikali 0,012 ditambah 0,62 kiloohm dikali 12 volt dibagi 1,74 volt. Sehingga menghasilkan nilai RB1-nya yaitu 43,589 kiloohm. Untuk RB2 yaitu S sama dengan RE1 ditambah RE2 dikali RB1 dibagi RB1 dikurang S dikali RE1 ditambah RE2. Lalu kita substitusi ke persamaan sehingga 10 dikali 0,012 ditambah 0,62 kiloohm dikali 43,589 kiloohm dibagi 43,589 kiloohm dikurang 10 dikali 0,012 ditambah 0,62 kiloohm. Didapatkan nilai dari RB2 sebesar 7,39 kiloohm. Untuk nilai VS-nya yaitu 20 milivolt. RS sama dengan 200 ohm. Untuk mencari nilai HIE, yaitu menggunakan rumus 1 ditambah beta dikali 25 dibagi IE miliampere. Lalu kita substitusi ke persamaan, sehingga 1 ditambah 250 dikali 25 dibagi 1,65 miliampere didapatkan hasilnya yaitu 3,8 kiloohm. Untuk mencari RI yaitu dengan menggunakan rumus RB paralel terhadap HIE. Dengan mensubstitusi nilai tadi, maka didapatkan RI-nya sebesar 2,37 kiloohm. Selanjutnya yaitu
mencari nilai VI. Dengan menggunakan rumus RI sama dengan RI ditambah RS dikali VS. Di mana delta V sama dengan VS dikurang VI. Sehingga disubstitusi nilai tadi ke persamaan, sehingga didapatkan VI-nya sebesar 18,4 mV. Untuk presentasi delta V, rumusnya yaitu delta V dikali VS dikali 100%. Yaitu dengan mensubstitusikan nilai tadi, maka delta V sama dengan 1,6 mV dibagi 20 mV dikali 100%. Maka hasil yang didapatkan yaitu 8%. Untuk KV, rumusnya yaitu beta sama dengan RO dibagi RIT. Disubstitusi ke nilai tadi ke persamaan, hingga KV-nya didapatkan yaitu 110 kali. Sedangkan V0 sama dengan KV dikali VI. Sehingga disubstitusi ke persamaan, maka nilai VO yaitu 2,024 volt. Untuk RIT, rumusnya yaitu HIE ditambah 1 ditambah beta dikali RE1. Sehingga didapatkan nilai RIT-nya yaitu 6,812 kilo-ohm. Untuk nilai VOL-nya yaitu dengan menggunakan rumus RL dibagi RL ditambah RO dikali V0. Disubstitusikan nilai tadi ke persamaan, sehingga didapatkan hasil VOL-nya yaitu 1,32 volt. Untuk presentasi kesalahannya yaitu delta VOL sama dengan delta V dibagi V0 dikali 100%. Sehingga hasilnya yaitu 75,6%. Untuk delta V, rumusnya yaitu VO dikurang VOL. Dimasukkan nilainya tadi yaitu sebesar 2,024 volt dikurang 1,32 volt. Sehingga hasilnya yaitu 1,53 volt. Untuk IL, rumusnya yaitu VCC dikurang VCE dibagi RC ditambah RE paralel terhadap RL. Dengan mensubstitusikan nilai tadi, maka dihasilkan IL-nya sebesar 1,99 mA. Untuk RE sama dengan RE1 paralel terhadap RE2. Dengan mensubstitusikan nilai dari soal tadi, maka didapatkan RE-nya sebesar 11,77 ohm. Hanya sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.